di Yerusalem, dan kami memperingatinya hari ini. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami menghayati peristiwa Pentakosta dalam kehidupan kami, keluarga, usaha, rumah tangga, jemaat kami. Dan pujilah Tuhan, kami siap renungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh bersekutu pada saat pagi menjelang siang ini. Kita membuka satu bagian Alkitab yang akan kita baca renungkan bersama dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kita buka dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, anak sekolah minggu bisa dibawa ke dalam sekolah minggu ya. Ibu sudah dapatkan? Ya. Kita buka Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya. Kita buka dalam kitab ini. Saya baca ayat ganjil Bapak Ibu yang genap. Judulnya adalah Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu Pentakosta. Ya Bapak Ibu ya. Kalau dibilang Pentakosta, kadang orang berpikir ini adalah gereja Pentakosta karismatik atau bagaimana. Tetapi sesungguhnya hari Pentakosta itu apa? Ketidakpahaman tentang hari Pentakosta menyebabkan salah tafsiran. Bapak Ibu ya. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat tentang perjalanan Tuhan Yesus. Ya, mencatat tentang perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanan selama di muka bumi. Kemudian Kisah Rasul mencatat tentang bagaimana karya Roh Kudus bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta, kadang-kadang orang karena berpikir pergi ke perantauan, pergi ke suatu tempat, lalu di sana tidak ada gerejanya, ada di sana gereja Pentakosta, lalu tidak ibadah. Kenapa? Karena gereja Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, ini salah. Karena itu penting sekali. Apa Pentakosta?
Pentakosta dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta adalah hari perayaan kelepasan 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ingat ya? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah. Ketika Paskah, mereka merayakan makan roti yang tidak beragi. 50 hari setelah peristiwa itu, maka mereka merayakan yang namanya Hari Raya Pentakosta, yaitu hari perayaan ke-50 hari setelah mereka lepas dari tanah Mesir. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi hari Pentakosta bukan ditujukan kepada gereja tertentu atau aliran tertentu, tetapi kepada semua orang. Ya, hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta adalah hari perayaan orang Yahudi. Bagaimana mereka lepas dari tanah perjanjian dan dari tanah perbudakan. Lalu ini terus mereka lakukan sampai mereka di tanah Israel. Dan sampai pada saat hari Pentakosta, yaitu 2000 tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dibilang hari Pentakosta itu bukan perayaan aliran gereja tertentu, tapi semua merayakan hari Pentakosta. Lalu bagaimana hubungannya dengan kita? Kita merayakannya karena kita telah dibebaskan dari dosa. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Hari Pentakosta adalah hari peringatan perayaan 50 hari lepas dari perbudakan Mesir. Bagi orang percaya, saat ini hari Pentakosta adalah hari sukacita. Karena Tuhan menggenapkan janjinya. Janji apa? Janji bahwa Dia akan mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai orang percaya. Bagi orang Yahudi, ini adalah perayaan kemenangan mereka lepas dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi bagi orang percaya, karena ini adalah penggenapan janji Tuhan tentang Dia mengirimkan Tuhan di wabah Dia mengirimkan Roh Kudusnya 2000 tahun yang lalu dan dicurahkan bagi orang pada saat itu di Yerusalem. Ya Bapak Ibu, jadi clear ya. Jadi Pentakosta bukan perayaan gereja tertentu, tetapi semua orang beriman wajib merayakan hari Pentakosta. Hanya coba kita lihat. Apa pentingnya hari Pentakosta bagi saya? Apa pentingnya hari Pentakosta bagi Bapak Ibu? Apa pentingnya hari Pentakosta bagi orang percaya? Ya, mari kita lihat. Tema kita adalah hari Pentakosta. Ya, apa pentingnya? Untuk apa hari Pentakosta itu untuk saya saat ini? Oke, ini adalah murid-murid yang sedang menantikan janji Tuhan. Nah, bagi orang percaya, pertama sama-sama kita baca. Orang percaya dipersatukan dalam iman. Sekali lagi. Orang percaya dipersatukan dalam iman. Jadi orang percaya di hari Pentakosta pada 2000 tahun yang lalu dipersatukan dalam iman. Tidak ada lagi perbedaan antara suku. Tidak ada lagi perbedaan antara agama. Tidak ada lagi perbedaan antara warna kulit. Tidak ada lagi perbedaan yang lain. 2000 tahun yang lalu. Ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam bagian dikatakan bahwa ayat 1 ya, semua satu dalam Kristus. Coba lihat ayat 1. Alkitabnya Bapak Ibu. Ketika tiba hari Pentakosta, apa katanya selanjutnya? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Apa yang mempersatukan orang percaya pada saat itu? Kalau bukan karena iman. Biasanya orang Yahudi membedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan itu nomor 2, perempuan itu di belakang, perempuan itu tidak penting. Tetapi pada hari Pentakosta tidak ada catatan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Haleluya. Jadi emansipasi itu bukan dimulai setelah Kartini. Alkitab mencatat dari awal bahwa
Tidak ada pemisahan antara perempuan dan laki-laki. Amin. Haleluya. Siapa yang memisahkan? Kita yang memisahkan. Betul? Jadi orang percaya dipersatukan di dalam iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita bersaudara. Haleluya. Di dalam Kristus kita bersatu. Haleluya. Di dalam Kristus tidak ada hamba, tidak ada curaka. Di dalam Kristus tidak ada yang hitam, tidak ada yang haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan di sini bahwa mereka berkumpul di satu tempat. Enggak dicatat lagi mereka perempuan laki-laki, tetapi dicatat diikat dengan kata yang manis, yaitu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari Pentakosta penting diingat. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada pemisahan lagi. Semua disatukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan lihat Bapak Ibu, ayat 2 menyatakan bahwa Roh Kudus turun dari langit dan tampaklah kepada mereka pada lidah-lidah seperti nyala. Coba lihat Bapak Ibu, dari kitab Bapak Ibu. Betul nggak? Jangan-jangan cuma dari kitab saya. Betul nggak? Nanti coba buka Alkitab yang lain. Sama nggak seperti ini? Kalau sama, berarti hari Pentakosta itu milik kita semua. Haleluya. Amin. Ini penting sekali. Jadi tidak ada pemisahan Pentakosta itu yang aliran ini, aliran itu. Tidak. Di hari Pentakosta orang percaya dipersatukan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba lihat ayat 4. Ayat 4 saya akan bacakan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. 3 kali kata mereka di sini. Kata mereka, 3 kali menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dipisahkan, tidak dibedakan, tetapi telah disatukan. Dan kapan itu terjadi? Hari Pentakosta. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini penting sekali bagi kita. Ya. Bahkan ayat 5 dikatakan ada orang saleh. Coba lihat ayat 5, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Waktu itu di Yerusalem dia orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dari segala bangsa berkumpul orang-orang yang saleh. Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagi kita semua. Ya, coba kita lihat ini. Apa bacanya? Oh ya, Bapak Ibu ya. Coba kita baca. 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan oleh Rohnya Kudus yang dijanjikannya itu. Kemudian ayat 14, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi tidak dikatakan perempuan hanya milik Allah, laki-laki milik Allah, tetapi dikatakan dalam begini, ketika orang percaya, maka kita diberikan Rohnya yang kudus sebagai jaminan bahwa kita milik Allah. Ya, ini penting sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian next, lihat, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia, sebab dia yang telah dalam Kristus
adalah Allah yang telah mengurapi, mematahkan tandanya milik atas kita, dan yang memberikan rohnya yang kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi tidak ada pemisahan antara perempuan laki-laki, tidak ada pemisahan antara bangsa, tidak ada pemisahan antara suku, semua disatukan. Disatukan di dalam apa? Di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini penting sekali Bapak Ibu. Orang bisa bangga dengan suku bangsanya masing-masing, tetapi orang mesti lebih bangga karena dia adalah orang yang dipersatukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak menjanjikan keselamatan hanya untuk satu bangsa, tetapi Tuhan menjanjikan keselamatan bagi orang yang percaya. Haleluya. Ini penting sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita penting sekali melihat ini. Tuh, lihat. Ini suku apa? Ini apa ini? Suku apa ini? Betawi. Ini Dayak. Sebelahnya? Sebelah sananya? Bali. Sebelah sini? Ini macam-macam suku, betul? Tetapi dalam Kristus tidak ada perbedaan. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan bagi orang siapa? Orang percaya. Sukunya suku apa saja, bangsanya bangsa apa saja, asal percaya kepada Tuhan, Rohnya yang kudus diberikan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada perbedaan dalam hari Pentakosta. Hari Pentakosta mencatat bagaimana orang yang beriman kepada Tuhan itu dipersatukan. Bukan lagi dipersatukan berdasarkan suku atau bangsa, tetapi dipersatukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, betul? Betul ya? Apapun aliran kita, hari Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah akibatnya ada bagi kita pada saat ini? Apakah kita tahu bahwa kita dipersatukan bukan karena suku, bukan karena bangsa, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan bukan cuma untuk orang Batak saja, betul? Bukan cuma untuk orang Jawa saja, bukan untuk orang Sunda saja, bukan untuk orang Manado saja, bukan untuk orang Bali saja atau orang Padang saja, tetapi untuk semua bangsa. Tuhan tidak memisahkan antara suku bangsa, karena keselamatan tidak tergantung suku, keselamatan tidak tergantung bangsa, tetapi keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kehadiran Roh Kudus, ya, kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya membuat hidupnya menjadi hidup baru. Hidup baru memperbaharui cara berpikir, sehingga dia bisa melihat bahwa kita dipersatukan itu karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba saya tanya, kalau Yesus tidak datang, siapa yang bisa menyelamatkan dirinya? Enggak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Karena itu, yang menyelamatkan adalah karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini penting. Dan Pentakosta terjadi. Tidak ada pemisahan. Oke lah, kita punya kegiatan masing-masing budaya, tetapi di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam gereja, kita mesti melihat bahwa kita satu. Kita satu. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja bagi semua orang yang beriman, tidak tergantung kepada suku bangsa. Haleluya. Rumah tangga dipersatukan. Kenapa? Kehadiran Roh Kudus. Kenapa? Ketika orang percaya kepada Tuhan, maka dinikahkan. Dinikahkan bukan hanya pernikahan fisik, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga rumah tangga bersatu, nggak melihat lagi perbedaan. Menikah bukan karena dia berpangkat, suaminya pejabat atau orang kaya, bukan, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau karena hartanya, besok pun hartanya bisa diambil oleh Tuhan, betul? Betul enggak? Kalau karena kegantengannya, besok pun dia bisa dipanggil oleh Tuhan.
Tidak ada lagi yang ibu-ibu bisa lihat suaminya yang ganteng. Kalau gak ada kecantikannya, besok pun dia bisa diambil oleh Tuhan. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan. Karena itu ketika bimbingan pernikahan di gereja ini, saya ajak suami istri untuk menyatukan iman. Oh, kami kan sudah suami istri, kami kan sudah sama-sama Kristen. Belum tentu dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun dia sama-sama Kristen. Roh Kudus ketika orang percaya, Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya, kemudian orang percaya diubahkan cara berpikirnya, diubahkan hidupnya. Selalu melihat dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Karena itu penting sekali keluarga Kristen, rumah tangga Kristen, pemuda Kristen, dalam usaha kita bersaudara, kita bersatu dalam iman, kita melihat perbedaan. Dalam pekerjaan kita bersatu dalam iman, tetapi gaji tetap berbeda. Haleluya. Haleluya. Tapi dalam iman, saya terima engkau dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika bangun rumah tangga, ketika bergaul, cari teman hidup, cari teman yang seiman, cari calon istri yang seiman, cari calon suami yang seiman. Ini pelajarannya bagi kita di hari Pentakosta ini. Seluruh dunia, bukan cuma kita di Yerusalem juga merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Kita pun merayakan hari Pentakosta. Tapi percuma kalau kita merayakannya tanpa melihat bahwa kita satu dalam iman. Terima istrimu dengan iman, terima suamimu dengan iman, terima segala sesuatu dengan iman, terima saudaramu dengan iman. Maka hari Pentakosta betul-betul terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Betul? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Apalagi? Betul nggak bersaudara? Jangan-jangan cuma di gereja, pulang nanti ke rumah udah berantem. Betul nggak? Bersaudara kita betul? Betul nggak suami istri seperti itu? Jangan-jangan damai kelihatan di gereja saja. Ketika pulang dari gereja berantem. Penting sekali ini. Kalau orang sudah mengalami hari Pentakosta dalam dirinya, apapun latar belakang gerejanya, seharusnya dia bisa menerima saudara seiman, tidak memburuk-burukkan saudara seiman. Betul? Tidak menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena saya dipersatukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya terima engkau hari ini, besok sampai kapanpun saya terima engkau, karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kadang-kadang ada perubahan dalam kehidupannya, suami mulai tidak perhatikan istri, kan gitu. Istri mulai tidak perhatikan suami. Dulu selalu dibelikan minyak wangi sekali sebulan, kan gitu ya. Sekarang dibelikan minyak goreng 2 kali 1 bulan. Betul? Pulang suami, istri masih bau, kan gitu ya. Kenapa? Mungkin karena suami gak memperhatikan. Perlu juga sekali-sekali. Nah Uco, udah habis gak lipstikmu? Kasih tahu aja, COD nanti sama saya. Minyak wangi dulu gitu, supaya kalau istri pergi kemana-mana kelihatan cantik. Suami juga gitu. Jangan istri sudah cantik suaminya tuh, kasihlah yang bersih, kan gitu ya. Haleluya. Alis matanya, alis matamu hari apa? Ke atas atau ke bawah? Warna apa? Kasih tahu, kan gitu. Kasih tahu semuanya. Ya.
Namanya kita bersatu. Milik suami adalah milik istri, milik istri milik. Karena itu Bapak Ibu, dalam Kristus nggak ada bulu seleban, betul? Betul nggak? Iya. Bukan karena saya ingin bela diri, tidak. Karena kami dipersatukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Bekerjalah sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Hiduplah sebagai istri yang beriman kepada Tuhan. Hiduplah sebagai suami yang beriman kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bekerja, menjadi pekerja yang bertanggung jawab. Ketika kita menjadi istri yang bertanggung jawab. Ketika kita menjadi suami yang bertanggung jawab. Ketika kita menjadi anak muda yang bertanggung jawab. Ketika kita menjadi pelajar yang bertanggung jawab. Ketika kita menjadi pengusaha, ya Pak Awan menikah, menjadi pengusaha yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena semua dibungkus dengan iman. Ya, penting sekali Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ya, coba kita baca sama-sama. Orang yang sudah dalam Kristus, dalam hidup baru, maka dikatakan Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenalkanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah dalam sejarah Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah engkau telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya. Penting sekali Bapak Ibu. Next ya, coba kita baca lagi. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Di dalam iman ada kasih, di dalam iman tidak ada ketakutan, di dalam iman ada kekuatan, di dalam iman ada ketertiban. Haleluya. Karena itu kalau orang yang hidup tidak tertib, kemungkinan dia tidak mengerti arti iman Kristus yang sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali bagi kita semua sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama tadi di hari Pentakosta, apa yang tadi pertama dikatakan bahwa orang percaya dipersatukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Jadi terima hidupmu dengan iman, terima suamimu, istrimu, terima saudaramu berdasarkan iman. Bekerjalah dengan iman. Haleluya. Yang kedua, di hari Pentakosta penting sekali diingat selalu. Kenapa? Pada hari Pentakosta, sama-sama baca 1, 2, 3. Orang percaya karunia dari Tuhan. Di hari Pentakosta orang percaya menerima karunia dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat dalam bagian ini. Dikatakan dalam bagian ini ayat yang berikutnya dicatat, Alkitab mencatat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karunia adalah kemampuan yang berasal dari Tuhan ketika orang percaya dan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Ada karunia berbahasa roh, ada karunia lainnya. Hanya dalam bagian ini yang menonjol ada berbahasa roh. Apa itu karunia bahasa roh? Bapak Ibu Saudara, bahasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh orang itu dengan Tuhan. Ada juga yang mengatakan ini adalah karunia yang diberikan, adalah bahasa yang digunakan oleh manusia pada umumnya, artinya bahasa manusia. Tapi coba mari kita lihat dalam bahasa itu. Apa kata Alkitab tentang karunia ini? Coba Ibu lihat. Dikatakan dalam bagian ini, ayat 6 sampai 11. Mari Bapak Ibu kita lihat ya. Ketika tumun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dari bahasa
Ngerti nggak mereka yang mendengar itu? Ngerti. Berarti bahasanya dimengerti kan gitu ya. Lalu dikatakan mereka 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Maksudnya gini, tiba-tiba orang Batak ngomong bahasa Sunda kan gitu ya. Tapi di Medan dalam sebuah ibadah. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Dalam persekutuan ibadah, tiba-tiba Tante Ika bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Inggris misalnya, tiba-tiba bahasa Inggris Tante Ika, kan gitu. Kita nggak ngerti apa ini kan gitu ya. Tiba-tiba Pak Pengaribuan bahasa Yunani, bahasa Indonesia aja sudah susah, bahasa Yunani, kan gitu ya. Tapi tiba-tiba karena Tuhan yang bekerja, tiba-tiba ada yang ngerti dikit, saya dikit-dikit bisa ngerti Bapak Ibu. Kira-kira apa maksudnya itu kan? Sehingga ini kan kaget. Karena itu Bapak Ibu, pada hari Pentakosta, karunia pencurahan Roh Kudus ini, yang muncul ada bahasa-bahasa roh. Ini bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia, bukan bahasa yang tidak bisa mengerti menurut tafsiran saya. Kira-kira kalau nggak ngerti apa? Kenapa Tuhan berbicara? Kalau saya tidak mengerti apa pesan Tuhan, kita nggak ngerti. Coba kita lihat, ya. Dikatakan ayatnya yang ke-9, sama-sama kita baca. Ayat 9 sampai 11 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan. Kira-kira apa maksudnya? Mengerti gak semua orang yang hadir? Mengerti. Artinya bahasa roh yang dimaksud di hari Pentakosta adalah karunia untuk menyatakan kemuliaan Allah yang bisa dimengerti oleh manusia. Kalau tidak bisa mengerti, untuk apa Allah berbicara? Betul? Saya tidak menolak karunia-karunia itu, karunia berbahasa. Tetapi saya katakan, kira-kira bagaimana prosedurnya? Kalau nggak mengerti saya apa yang maksud Tuhan, bingung kan di situ. Betul? Saya tidak melarang Bapak Ibu, saya tidak menahan. Tetapi bagian ini dicatat bahwa ayatnya dicatat dalam bagian ini bahwa karunia berbahasa. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana Roh menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Roh Kudus berbicara, kemudian orang lain bisa mengerti. Kalau nggak mengerti, maka ini menjadi bahasa yang sia-sia. Betul nggak? Iya. Ini pelajaran baru bagi Bapak Ibu. Coba kita baca ini. Ayatnya yang ke 1 Korintus pasal 12 ayat 4. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang percaya. Tetapi kepada tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh memberikan karunia memberikan yang iman, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Siapa yang memberikan karunia itu? Tuhan.
Makanya Bapak Ibu, yang memberikan karunia itu Tuhan, bukan manusia. Hanya kadang-kadang ada hamba Tuhan yang berani terima. Saya katakan bahwa kita hamba Tuhan, siapapun manusia tidak bisa memberikan karunia. Yang memberikan karunia adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Ini jelas Bapak Ibu. Tidak bisa. Kita nggak bisa menerima dari manusia. Kita bisa menerima karunia dari Tuhan. Sebab apa? Sebab manusia tidak bisa memproduksi sebuah karunia. Karunia datangnya dari Tuhan. Ya. Coba kita lihat ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Kepada yang seorang, kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dapat nggak ayat 10? Ayat 10 sampai 11 dapat? Nah, jalan ini ya. Ayat 10. Ya, 1, 2, 3. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang digandakinya. Ini penting sekali. Karunia roh itu berasal dari Tuhan. Ada yang diberikan karunia berbahasa roh, tetapi ada yang diberikan untuk menafsirkannya. Nggak kebayang kalau semua berbahasa roh lalu tidak ada menafsirkannya. Kira-kira bingung nggak kita? Bingung nggak kita? Bingung nggak kita? Bingung loh. Kira-kira apa pesan Tuhan? Karena itu Paulus Alkitab mengajarkan ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan. Ketika roh berbicara melalui orang itu, maka dia menyampaikan kata-katanya. Lalu nanti ada yang menafsir, menerjemahkannya, yang mengerti tentunya. Sehingga apa yang dipesankan Tuhan kita bisa mengetahui. Ini karunia-karunia. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini penting sekali. Ya. Ya. Terus dikatakan dalam bagian ini. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12. Kejarlah kasih ayat 1 sampai 19. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa? Ayat 12 sudah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang sangat rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka, ya. Aku suka supaya kamu berkata-kata dengan 1 Korintus 14 ayat 5. Coba Bapak Ibu, 1 Korintus 14 ayat 5. Ayat 1 Korintus 14 ayat 5. Dapat? Ayat 5, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Kalau nggak dibangun, nggak ngerti ya apa pesan Tuhan. Ya. Selanjutnya ayat 9, sama-sama kita baca. Ayat 9. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu, Ibu Saudara, ini karunia-karunia.
termasuk dalam jadi karunia berbahasa yang dibahas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca terus ini di 1 Korintus 14, maka Bapak Ibu bisa mengerti tentang karunia-karunia, khususnya tentang karunia bahasa. Lalu bagaimana? Kenapa ada yang misalnya seperti itu? Itu sebuah pengalaman yang terjadi bagi seseorang, lalu ini dijadikan sebagai landasan, diturunkan terus tanpa melihat ada fakta Alkitab. Kalau saya cenderung kepada apa yang Alkitab katakan, macam-macam karunia. Jika ada yang berbahasa roh, kita tidak larang. Mungkin itu untuk menguatkan dirinya kepada Tuhan, kan gitu ya. Ibu berkembang dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberikan seperti itu kepada ibu gembala, ya, karunia berbahasa. Tetapi dalam doa sama-sama saya belum pernah mendengar ibu gembala yang seperti itu. Hari dalam persekutuan pribadi, mungkin itu untuk menguatkan ibu gembala, kan gitu. Penting sekali. Dan tidak melarang karunia-karunia bahasa roh bagi gereja ini, tetapi perlu sekali kita mengerti, ya, bukan sekedar ikut-ikutan, ya. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11, coba lihat. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Sama-sama kita baca. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dinugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Ialah yang mempunyai kemuliaan sampai dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, nih ada macam-macam buah roh. Buah roh apa? Ada di dalam diri kita? Ada nggak? Ada nggak buah roh ini? Ada nggak? Ada kasih? Katakan amin kalau ada, ya. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Ada kesabaran? Mulai pelan. Ada kemurahan? Makin tidak terdengar. Ada kebaikan? Agak kuat sedikit. Ada kesetiaan? Haleluya, luar biasa, setia beribadah. Yang ke-8, ada kelemahan lembutan? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada penguasaan diri? Makin mengecil. Gimana menguasai diri? Online terus di Lazada, Shopee, lihat apa, gak kuat hati, dari mata turun ke hati kayak jatuh cinta katanya. Bapak Ibu Saudara, coba lihat ya. Sebelahnya ini adalah karunia Roh Kudus. Apa katanya? Pertama, hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ini 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di hari Pentakosta kita melihat karya Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun lalu. Setiap orang percaya, sekali lagi Bapak Ibu, setiap orang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang sudah bertobat lahir baru, maka Roh Kudus tinggal dalam hatinya. Dan setiap orang percaya menerima minimal 1 karunia. Bapak Ibu Saudara, maka karunia yang diberikan bagi seseorang membuat dia untuk bersaksi, membuat dia untuk suka melayani, membuat dia untuk suka mengajarkan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan, membuat dia menjadi anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup rumah tangga usaha
usaha pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Saya mau tanya, apa kira-kira karunia kita? Apa karunia kita? Coba kita cek. Hari Pentakosta sudah lewat 2000 tahun lalu. Tetapi saya mau tanya, apakah kita sudah orang yang percaya pada Tuhan? Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi? Amin. Berarti kita sudah menerima Roh Kudus dalam hati kita. Sekarang coba cek. Tanya sebelah kiri kanan. Apa karuniamu? Coba tanya. Apa karuniamu Bapak Leon? Tanya Pak Leon. Apa karuniamu? Kalau memang itu karuniamu, maka engkau memuliakan nama Tuhan dengan apa yang engkau miliki. Ya Bapak Ibu Saudara, apa karunia? Ketika kita mengalami kelahiran baru, bertobat, kita dimantai dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan bagi kita karunia. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan memberikan kemampuan bagi kita memaksimalkan. Karena itu Bapak Ibu, jangan minta karunia kalau kita nggak mampu melakukannya. Kembangkanlah karunia yang kita miliki, talenta yang kita miliki, itu yang kita kembangkan. Jangan yang, aku mau seperti dia, aku mau seperti Pak Pendeta, aku mau seperti Ibu Gembala, aku mau bisa yang seperti ini. Nggak bisa Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu miliki itu yang Bapak Ibu kembangkan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, kalau orang sudah mengalami Pentakosta dalam dirinya, maka pertama dia mengalami kelahiran baru. Yang kedua dia mengalami karya Roh Kudus. Kemudian dia menerima karunia Roh Kudus. Kemudian dia suka melayani. Haleluya. Bapak Ibu suka melayani Tuhan? Suka melayani Tuhan? Kalau suka melayani Tuhan, aktiflah di beribadah. Bagaimana kita melayani? Kalau beribadah tidak aktifkan gitu. Karena kita mulai dari diri kita sendiri, layani diri kita. Kemudian kita bisa menyaksikan kepada orang lain. Hari Pentakosta terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi apakah hari Pentakosta itu juga terjadi dalam diri kita? Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Kita Gembala untuk naikkan satu pujian.